Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Isna Hawa Channel. Sebagai media pembelajaran pilihan. Seperti biasa, sebelum memulai pembahasan, dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel kami. Selamat menyaksikan. Mata pelajaran yang diambil kali ini adalah Ilmu Pengetahuan Alam atau disingkat dengan IPA. Dan tema yang diambil tentang reproduksi pada manusia. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Pada manusia, untuk menghasilkan keturunan yang baru, diawali dengan peristiwa fertilisasi. Sehingga dengan demikian, reproduksi pada manusia dilakukan dengan cara generatif atau seksual. Pada materi reproduksi manusia akan dibahas mengenai sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Namun, pada pembahasan kali ini hanya akan dibahas mengenai reproduksi pria. Secara sistematis, yang pertama kali dibahas menurut peta konsep adalah struktur organ. Kemudian fungsi dari alat reproduksi pria. Dan terakhir adalah kelainan pada alat reproduksi pria. Struktur organ pada pria terbagi menjadi dua, yaitu organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal antara lain penis. Penis adalah bagian terluar yang berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam. Penis glands. Penis glands adalah organ eksternal yang berfungsi sebagai saluran terluar untuk urinasi dan pengeluaran sperma. Skrotum. Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Organ internal meliputi sebagai berikut. Kantong kemih. Kantong kemih adalah kantong yang berfungsi sebagai alat penampung urin. Uretra. Uretra adalah saluran pembuangan baik pada sistem ekskresi maupun sistem seksual. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis atau disebut juga dengan kantong semen merupakan penghasil zat makanan yang menjadi sumber makanan bagi sperma. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang menghasilkan cairan encer berwarna putih susu yang bersifat alkalis sehingga dapat menyeimbangkan keasaman residu urin di uretra dan keasaman vagina. Kelenjar Cowpery. Kelenjar Cowpery berfungsi untuk menghasilkan sekret atau hasil produksi kelenjar guna memberi nutrisi dan mempermudah gerakan spermatozoa. Jaringan erektil penis. Jaringan erektil penis berisi otot-otot yang dapat menegang dan mengendur. Vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju ke kantong semen atau vesicula seminalis. Epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma matang dan menuju ke vas deferens. Testis. Testis berfungsi sebagai alat penghasil sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron.
Berikut adalah beberapa kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi pria. 1. Hernia inguinal. Kondisi ketika otot perut bagian bawah melemah sehingga usus masuk ke dalam kantung testis dan menyebabkan testis menjadi lebih besar. 2. Hidrokel. Merupakan kondisi di mana testis dikelilingi oleh cairan. 3. Balanitis adalah kondisi iritasi atau peradangan yang terjadi pada ujung penis atau kepala penis. 4. Kanker testis. Gejala kanker testis adalah perubahan bentuk pada testis atau pembengkakan pada testis yang tidak disertai rasa nyeri. Disfungsi ereksi merupakan kondisi di mana pria tidak mendapatkan ereksi yang cukup atau bahkan tidak ereksi sama sekali. Gangguan prostat adalah kondisi di mana prostat terlalu besar sehingga dapat menyebabkan gejala seperti adanya bercak darah pada urin atau sperma, atau ditandai juga dengan kesulitan saat buang air kecil. Sampai di sini dulu pembahasan materi kali ini. Kita akan bahas kembali part 2 di video